Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita hidayah dan petunjuknya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, utusan Allah yang terakhir dan terbaik, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, di hadapan kita sekarang adalah sebuah kisah yang sangat menarik dan menggugah. Kisah ini menceritakan tentang salah satu tanda kiamat yang paling besar dan menakutkan, yaitu kisah tentang Dajjal, pembohong besar yang akan menyesatkan banyak manusia dengan tipu daya dan mukjizat palsunya. Kisah ini bukanlah kisah fiktif atau dongeng belaka. Kisah ini adalah kisah yang bersumber dari Al-Quran dan hadits yang telah diriwayatkan oleh para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad, yang telah memberi kita banyak informasi dan peringatan tentang Dajjal. Kisah ini adalah kisah yang sangat penting dan bermanfaat bagi kita semua. Dengan mengetahui kisah ini, kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi fitnah dan ujian yang akan datang. Kita bisa menjaga diri kita dari godaan dan tipu daya Dajjal. Kita bisa mengikuti jejak dan teladan Nabi Isa dan Imam Mahdi yang akan membela kebenaran dan keadilan di akhir zaman. Oleh karena itu, marilah kita simak kisah ini dengan penuh perhatian dan konsentrasi. Marilah kita renungkan dan ambil hikmah dari kisah ini. Marilah kita berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan dan keburukan Dajjal. Marilah kita bersama-sama mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dajjal adalah seorang pembohong besar yang akan muncul di akhir zaman sebagai salah satu tanda kiamat. Ia akan menyesatkan banyak manusia dengan berbagai tipu daya dan mukjizat palsu. Ia akan mengaku sebagai nabi, kemudian sebagai Tuhan, dan memerintahkan manusia untuk menyembahnya. Ia akan membawa bencana dan kekacauan di mana-mana ia pergi. Ia akan membunuh orang-orang yang menolaknya dan memberi kenikmatan kepada orang-orang yang mengikutinya. Dajjal lahir dari seorang ibu Yahudi yang hamil karena pengaruh setan. Ia buta sebelah matanya dan bertuliskan kafir di antara kedua matanya. Namun, hanya orang-orang yang beriman yang bisa melihat tulisan itu. Ia tumbuh menjadi anak yang nakal dan durhaka. Ia sering berbohong dan menipu orang lain. Ia juga memiliki kekuatan gaib yang diberikan oleh setan. Ia bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengeluarkan harta dari bumi, dan mengubah cuaca sesuka hatinya. Dajjal mulai menyebarkan ajarannya ketika ia berusia 40 tahun. Ia mengklaim bahwa ia adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Ia mengajak manusia untuk meninggalkan agama yang benar dan mengikuti agamanya yang sesat. Banyak orang yang tertipu olehnya dan menjadi pengikutnya. Mereka mengira bahwa Dajjal adalah orang yang saleh dan zuhud. Padahal Dajjal adalah orang yang zalim dan fasik. Dajjal akan berkeliling dunia selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, dan sisanya seperti hari biasa. Ia akan mengunjungi setiap negeri kecuali Makkah dan Madinah. Kedua kota suci itu akan dilindungi oleh malaikat yang menjaganya dari gangguan Dajjal. Ia juga tidak bisa memasuki Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Di sana ia akan bertemu dengan Imam Mahdi, pemimpin kaum muslimin di akhir zaman. Untuk menghindari tipu daya Dajjal, kita harus berpegang teguh pada ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Kita harus rajin membaca Al-Quran, mempelajari ilmu agama, dan menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Semakin kuat iman dan ilmu kita, semakin kebal terhadap fitnah Dajjal. Selain itu, kita juga harus membaca doa agar terhindar dari fitnah Dajjal, terutama doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Doa ini adalah, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannama, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya, wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Artinya, Ya Allah,
Aku berlindung kepadamu dari siksa neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Doa ini disunnahkan untuk dibaca setiap kali selesai sholat fardu. Selain doa ini, kita juga disarankan untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, karena surat ini mengandung kisah-kisah yang berkaitan dengan fitnah Dajjal. Dengan membaca surat Al-Kahfi, kita akan mendapatkan cahaya yang akan menerangi jalan kita dari rumah hingga masjid, dan akan melindungi kita dari fitnah Dajjal. Imam Mahdi akan memimpin kaum muslimin untuk berperang melawan Dajjal dan pengikutnya. Perang itu akan berlangsung di Baitul Maqdis, tempat yang disucikan oleh Allah. Dajjal akan menghadapi tentara muslimin dengan sombong dan angkuh. Ia akan mengira bahwa ia tidak akan bisa dikalahkan. Namun Allah telah menyiapkan musuh yang lebih besar untuknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan oleh Allah dari langit. Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Ia akan mengenakan 2 helai kain berwarna kuning. Ia akan bergabung dengan Imam Mahdi dan kaum muslimin. Ia akan menjadi panglima perang mereka. Ia akan mengejar Dajjal sampai ke pintu Lud, sebuah kota di Palestina. Di sana, ia akan melemparkan tombaknya ke arah Dajjal. Tombak itu akan menembus leher Dajjal dan membuat dia mati seketika. Dengan kematian Dajjal, tipu daya dan fitnahnya akan berakhir. Kaum muslimin akan bersorak gembira dan bersyukur kepada Allah. Mereka akan memuliakan Nabi Isa Las dan Imam Mahdi. Mereka akan hidup dalam kedamaian dan keadilan. Mereka akan menikmati nikmat Allah di dunia sebelum mereka menikmati nikmat Allah di akhirat. Menurut beberapa sumber Islam, setelah kematian Dajjal, dunia akan mengalami masa damai dan keadilan selama 7 tahun. Nabi Isa al-As akan memimpin umat muslim dan menghapuskan agama-agama lain. Allah akan mengirim angin sejuk dari arah Syam yang akan mencabut nyawa semua orang yang beriman. Hanya orang-orang durhaka yang akan tersisa di bumi dan berbuat maksiat. Kemudian hari kiamat akan terjadi dan Allah akan menghancurkan seluruh alam semesta. Demikianlah kisah Dajjal yang saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah Dajjal dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.